Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Profesi Nurse Stikes Karisma Karawang yang beranggotakan Ilham Baharudin Yusuf, Indah Nur Fauziah, Irwan Hardiansyah, Khairunisa, Laras Nandini, dan Mahfud Hidayatullah. Di sini kami akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai kejang demam. Nah, untuk kejang, demam, dan kejang demam itu memiliki arti yang berbeda. Nah, saya di sini akan langsung saja membahas kejang, demam, dan kejang demam. Nah, untuk kejang yaitu perubahan suatu fungsi pada otak secara mendadak, singkat, maupun sementara yang dapat disebabkan oleh aktivitas yang abnormal serta adanya pelepasan listrik serebral yang sangat berlebihan. Dan untuk demam yaitu proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu tubuh meningkat melebihi batas normal, yaitu lebih dari 37,5 derajat Celcius, dan biasanya disebabkan oleh infeksi seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Dan penyebab lainnya yaitu penyakit autoimun, keganasan, maupun obat-obatan. Nah, untuk kejang demam itu sendiri, kejang yang terjadi karena peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius dan sering dijumpai pada anak usia di bawah 5 tahun. Dan untuk penyebab kejang demam itu sendiri, kejang demam pada anak disebabkan oleh demam tinggi yaitu di atas 38 derajat Celcius yang bisa mengakibatkan aktivitas listrik di dalam otak menjadi terganggu sehingga anak akan mengalami kejang atau step. Di sini ada dua macam kejang. Yang pertama ada kejang demam sederhana dan yang kedua ada kejang demam kompleks. Nah, untuk kejang demam sederhana itu kejang yang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit dan umumnya akan berhenti dengan sendirinya. Dan bentuk kejang umum tonik ataupun klonik tanpa gerakan vokal. Dan untuk kejang demam kompleks biasanya lebih dari 15 menit dan terjadi kejang vokal atau parsial dan pada umumnya akan berulang dalam 24 jam. Untuk pemeriksaan penunjang itu sendiri, untuk mengetahui penyebab dari demam itu sendiri dan untuk melihat penyakit lainnya yang kemungkinan dapat menyebabkan kejang pada anak, dan terutama apabila anak mengalami kejang demam kompleks atau lebih dari 15 menit dan berulang selama 24 jam. Dan untuk pemeriksaannya yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium untuk leukosit sebagai bukti bahwa pasien terkena infeksi. Nah, karena infeksi itu ditandai dengan adanya demam. Dan yang kedua ada fungsi lumbal. Fungsi lumbal itu untuk jika anak dicurigai ke arah radang otak. Dan untuk ketiga ada pencitraan seperti MRI dan CT scan yang dilakukan apabila adanya kelainan neurologik vokal yang menetap atau hemiparesis, dan ada paresis nervus 6 dan ada papilledema. Dan kami ada beberapa tips bagi orang tua pada saat anak mengalami kejang di rumah. Yang pertama, ibu maupun bapak tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, longgarkan seluruh pakaian yang ketat terutama di sekitar leher. Dan yang ketiga, bila anak tidak sadar maka posisikan anak terlentang dengan kepala miring ke kiri ataupun tanpa bantal. Dan bersihkan muntahan atau lendir di mulut ataupun hidung. Dan yang keempat, agar lidah tidak tergigit oleh anak saat kejang, maka masukkan sudip lidah jika ada ya Bu, dan kalaupun tidak ada maka bisa diganti dengan ujung sendok yang dibungkus dengan kain. Dan yang kelima, ukur suhu tubuh anak dan observasi kembali lalu dicatat lama dan bentuk kejang. Yang keenam, tetap bersama pasien selama kejang ataupun sampai dengan kejang itu berhenti. Dan yang ketujuh, berikan diazepam rektal atau stesolid dan jangan diberikan bila kejang telah berhenti. Yang kedelapan, bawa ke dokter atau ke rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi ibu maupun bapak dalam penanganan kejang demam pada anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.